Pendengar pemirsa RRI Toli-Toli di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali bersama kami dalam sesi dialog Mosaik Indonesia bersama saya Jasmine. Dan kita tahu bersama saat ini kami berada di desa atau Pulau Kabetan, Kecamatan Ogodede, Kabupaten Toli-Toli. Dan pendengar, untuk acara Mosaik Indonesia kita fokus ke tentang pengentasan kemiskinan, di mana kita bersama bahwa masyarakat yang ada di kepulauan tentu saja memiliki permasalahan kehidupan mereka masing-masing dari awal hingga saat mereka melakukan usaha. Nah, adapun topik yang kita akan bahas di Mosaik Indonesia saat ini adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui usaha pertanian. Saat ini kita sudah bersama dengan bapak-bapak narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Penyuluh Pertanian Kecamatan Ogodede, Pak Sudirman SPI. Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Kemudian ada Pak Aril SPMP selaku petugas POPT Kecamatan Ogodede. Assalamualaikum Pak Aril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini juga kita sudah bersama dengan salah seorang warga desa yang sekaligus selaku petani yang ada di desa Kabetan, Kecamatan Ogodede. Ada Pak Hamzah. Assalamualaikum Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Hamzah? Alhamdulillah sehat. Senang bisa bergabung di acara Mosaik Indonesia. Dan pendengar, kita bersama bahwa di desa atau Pulau Kabetan ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 300 jiwa, di mana sepertiganya itu memiliki usaha di bidang pertanian. Walaupun ada kesan masyarakat luar mengatakan bahwa desa atau Pulau Kabetan itu umumnya memiliki profesi di bidang nelayan, tetapi tidak. Kita boleh bantah hal itu karena ternyata Dinas Pertanian Kabupaten Toli-Toli juga sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa Kabetan ini. Dan ini yang kita akan bahas tentang upaya meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui usaha pertanian. Yang pertama saya ke Pak Hamzah, selaku warga sekaligus petani yang ada di desa Kabetan ini. Pak Hamzah, untuk menepis tanggapan masyarakat luar di desa yang juga sekaligus Pulau Kabetan ini, bagaimana gambaran aktivitas masyarakat yang ada di desa Kabetan ini Pak Hamzah? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada RRI yang sudah bergabung secara langsung bersama kami di desa Kabetan. Kami mewakili kelompok tani dari Mekar Jaya ingin menanyakan sampai di mana penetapan penyuluh baik dari kabupaten maupun dari kecamatan, dan upaya-upaya apa yang mereka sudah sediakan selama ini. Itu saja. Ya baik. Sebelumnya Pak Hamzah, sebentar kita akan masuk di sesi tanya jawab ya. Beri kesempatan juga kepada Pak Sudirman dan juga Pak Aril untuk menjelaskan tentang hambatan, masalah apa yang dialami oleh petani. Tetapi terlebih dahulu kita kepengen tahu ini Pak Hamzah, selaku masyarakat yang ada di desa Kabetan ini, gambaran umum aktivitas atau pekerjaan masyarakat yang ada di desa Kabetan ini seperti apa Pak Hamzah, selain profesi sebagai nelayan begitu? Ya baik, kami dari bidang pertanian Pak, ini kendalanya terutamanya itu dari hama Pak, kemudian dari pencegahan dari penyakit contohnya pisang. Itu saja Pak. Baik Pak Hamzah, boleh diceritakan bagaimana hasil yang didapatkan oleh petani yang ada di desa Kabetan? Apakah menggembirakan, ada peningkatan atau seperti apa Pak Hamzah? Ya, untuk selama ini Pak, hasil pertanian untuk masyarakat desa Kabetan ini Pak, alhamdulillah ada peningkatan berkat adanya penyuluh dari Pak Sudirman atau selaku penyuluh desa Kabetan atau Ogodede. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Dan pendengar pemirsa RRI Toli-Toli dimanapun berada, sekali lagi topik yang kita bahas saat ini adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui usaha pertanian. Karena mengingat usaha pertanian yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa Kabetan atau yang ada di Pulau Kabetan ini tentu saja berdampak tentang
mengentaskan yang namanya kemiskinan. Saya ke Pak Sudirman selaku penyuluh pertanian yang ada di Desa Kabetan ini. Pak Sudirman, bisa digambarkan umumnya masyarakat yang ada di Desa Kabetan ini selain bertani, apa saja yang mereka lakukan, Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyuluh yang ada di Desa Kabetan, Pak. Jadi upaya-upaya yang saya lakukan selama ini, khususnya di bidang pertanian, yaitu ada tanaman jagung, kemudian ada tanaman cabai, kemudian kedelai, dan tanaman kacang tanah. Nah, dari beberapa komoditi itu yang sudah diprogramkan oleh Dinas Pertanian, yaitu tanaman jagung, kemudian kedelai, dan bawang merah. Kemudian kita tahu petani di Desa Kabetan ini adalah petani privalen. Sudah dia pelaku usaha di bidang penangkapan, dia juga seorang petani. Jadi kalau kita melihat fenomena alam yang ada di Desa Kabetan ini, biasanya kalau ombaknya bergelor atau ombaknya keras dan ombaknya, mereka langsung mengerjakan bercocok tanam. Seperti itu, Pak. Sehingga untuk menutupi kebutuhan keluarga dalam rumah tangga, makanya dengan adanya program dari Dinas Pertanian, mereka sudah terbantu, Pak. Baik. Ya, Pak Sudirman, berbicara dengan apa yang mereka tengah usahakan saat ini yang berimbas terhadap perubahan kehidupan mereka yang semula, mohon maaf, dalam kategori yang hidup pas-pasan sederhana, begitu melakukan usaha pertanian ada perubahan kehidupan mereka yang semula hidup pas-pasan, ini sudah ada peningkatan tingkat kesejahteraan mereka. Nah, kembali lagi ke bidang pertanian, Pak Sudirman. Sejauh ini, apakah menurut rumus pertanian kelayakan lahan dengan hasil yang didapat di Desa Kabetan ini sesuai dengan harapan para petani, Pak? Ya, terima kasih. Kemarin waktu kita coba, Pak, untuk tanaman kedelai saja. Jadi sebelumnya mereka menanam kedelai, biasanya dari sekitar 10 kilo, biasanya hanya mendapatkan kurang lebih 30 atau sampai 50 kilogram. Tapi dengan adanya saya sebagai penyuluh pembimbingan kepada mereka, alhamdulillah ada Pak Sanda ini, Pak, selaku pelaku petani, pelaku usaha. Dia pernah tanam kedelai kurang lebih hanya sekitar 20 kilo, Pak. Tapi alhamdulillah hasilnya hampir 300 kilogram. Nah, berarti sudah ada peningkatan bahwa dari hasil sekian bisa mendapatkan hasil seperti sekian. Kemudian setelah dijual, alhamdulillah mereka sangat antusias, kemudian harganya juga cukup lumayan. Artinya Pak Sudirman, yang ingin Anda sampaikan bahwa memang betul-betul rumus tentang pertanian Desa Kabetan atau Pulau Kabetan ini berpotensi untuk peningkatan lahan di bidang pertanian, Pak? Ya, kalau saya melihat secara geografis memang Desa Kabetan ini merupakan salah satu faktor usaha khusus memang di bidang pertanian, memang sangat cocok, Pak. Karena struktur tanahnya ini, Pak, lempung berpasir. Jadi tanaman apa saja yang kita bisa tanam bisa tumbuh, Pak, di sini. Yang penting cara budidayanya yang baik. Baik. Iya. Terima kasih Pak Sudirman. Saya berpindah ke Pak Aril selaku petugas POPT Kecamatan Ogodede. Baik, Pak Aril, sejauh ini apa yang Pak Sudirman jelaskan sebelumnya mengenai usaha pertanian yang dilakukan di desa atau Pulau Kabetan ini, seperti yang beliau katakan bahwa tanaman apa saja meskipun berada di pulau itu bisa tumbuh, manakala perlakuan yang dilakukan oleh para petani itu dengan baik, itu bisa menghasilkan peningkatan produksi pertanian. Tentu saja kita tidak bisa nampikkan bahwa dalam usaha pertanian itu ada juga yang namanya hama. Nah, sejauh ini kalau menurut pengamatan dari Pak Aril, hama apa saja yang bisa menyerang komoditas pertanian yang diusahakan oleh warga Kabetan, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari penjelasan Pak Sudirman tadi, kita mengetahui bahwa salah satu kendala dalam berbudidaya tanam itu atau bercocok tanam itu adalah adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, atau yang disebabkan oleh hama dan penyakit tanaman. Jadi komoditi baik itu jagung, kedelai maupun tanaman pisang, cabai, itu tidak lepas dengan adanya serangan hama dan penyakit tanaman, ya. Jadi
seperti kita jelaskan tadi bahwa tiap tanaman itu berbeda-beda juga jenis tanaman OPT-nya, organisme pengembangan tanamannya. Jadi tergantung kita pengelolaannya seperti apa. Jadi penanganannya di situ ya tentu kita harus berdasarkan prinsip PHT, yaitu penerapan pengendalian hama terpadu. Yaitu pertama dengan adanya budidaya tanaman sehat, pelestarian musil alami, kemudian pengamatan rutin, dan petani sebagai ahli PHT. Itu sebagai konsep untuk selalu kita dalam pengendalian hama terpadu. Ya, seperti itu, Pak. Ya, baik. Sepakat juga dengan apa yang Pak Ariel sampaikan bahwa setiap wilayah biasanya itu memiliki hama yang berbeda-beda dan juga perlakuannya pun harus dihadapi dengan cara yang berbeda pula. Nah, apakah ada bulan-bulan puncak tertentu atau setiap kegiatan penanaman pasti hama itu akan datang, Pak Ariel? Terima kasih, Pak. Kalau untuk bulan-bulannya, Pak, memang kan tergantung musim, Pak. Kalau di posisi musim penghujan atau musim hujan, otomatis yang lebih dominan adalah penyakit yang akan muncul. Dan di sisi selain juga kalau di musim kemarau tentu akan lebih dominan itu serangan hama yang lebih banyak. Jadi kenapa begitu? Karena ditentukan dengan kalau terlalu lembab, otomatis yang lebih muncul adalah yaitu serangan penyakit. Dan kalau terlalu panas, otomatis serangan hama itu lebih banyak dibanding penyakit. Karena apa? Dengan adanya musim kemarau tentu akan mempercepat daripada penetasan telur daripada serangga itu sendiri, sehingga lebih banyak berkembang untuk di musim kemarau itu sendiri. Demikian, Pak. Iya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli di mana saja Anda berada, saat ini kita juga sudah bersama dengan Flor, masyarakat warga Desa Kabetan, yang nanti kita akan beri kesempatan untuk bertanya ke narasumber. Sebelumnya, pendengar pemirsa RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pendengar pemirsa RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di acara Mosaik Indonesia, membahas fokus tentang pengentasan kemiskinan, yang mana saat ini kami berada di desa atau Pulau Kabetan, Kecamatan Ogodede, Kabupaten Toli-Toli. Dan topik yang masih terus kami bahas saat ini adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui usaha pertanian. Dan sebelum saya ke narasumber, kita beri kesempatan kepada Flur untuk bertanya tentang apa saja yang ingin ditanyakan kepada narasumber berkaitan dengan topik pertanian. Iya, silakan Pak, namanya siapa Pak, disebutkan? Nama saya Rismanto. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Terima kasih Pak. Saya dari masyarakat Dusun Dua Butun. Profesi saya hanya ditani juga dengan nelayan. Nah, dan saya ingin tanyakan ini Pak tentang program ke depan apa lagi yang bisa dikembangkan khususnya masyarakat tani. Karena ini musim penghujan Pak. Nah, kalau toh memang Bapak Sudirman sebagai penopang kami sebagai petani, tolong Pak diadakan bibit yang unggul yang bisa cocok ditanam oleh para petani. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Rismanto. Sebelumnya Pak Rismanto bisa diceritakan petani apa nih Pak? Saya ini petani seperti jagung, kacang, bahkan juga petani apa namanya seperti kelapa tanaman tahunan lah begitu. Ada perubahan kehidupan setelah Bapak
sudah menjadi petani begitu. Alhamdulillah selama beliau ini menjadi penyuluh di Desa Kabetan ini, ya alhamdulillah mereka Taraf kehidupan Bapak ada perubahan ada begitu. perubahan. Baik, kita langsung saja beri kesempatan kepada Pak Sudirman untuk menjawab tentang program apa saja yang ke depan ini akan dilakukan oleh Dinas Pertanian. Melalui Pak Sudirman mungkin bisa menjawab bagaimana program-program ke depannya untuk meningkatkan lagi tentang hasil usaha pertanian Pak Rismanto di Dusun 1 ya. Silakan Pak Sudirman. Terima kasih Pak Rismanto. Ini merupakan salah satu anggota kelompok Tani Mekarjaya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kaitannya dengan program, karena saya ini adalah sebagai penyuluh, sudah saya penyuluh perikanan, sudah saya penyuluh pertaniannya, sudah saya juga sebagai penyuluh perkebunan dan peternakan. Makanya dari semua program ini Pak, nanti saya jelaskan satu-satu. Jadi di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, program untuk di akhir tahun ini tahun 2024 sampai awal tahun 2025 itu Pak, sudah ada program yang kami sudah rancang dan kami sudah buatkan proposalnya, dan insya Allah mudah-mudahan di ABT ini mungkin kalau ada kesisaan dana mungkin program itu sudah bisa terrealisasi. Yang pertama yaitu program kacang tanah. Kacang tanah ini Pak merupakan salah satu komoditi unggulan juga bagi petani di sini Pak. Karena kemarin panen ada salah satu anggota kelompok Tani Mekarjaya, yaitu dia tanam kurang lebih 10 liter. Alhamdulillah hasilnya sekitar 15 karung Pak. Nah itu. Kemudian yang kedua, padi gogo. Karena kita tahu persis bahwa di Kabetan ini dia kurang digenangi air, tidak ada seperti tanaman padi sawah yang lain. Makanya kita upayakan itu padi gogo harus masuk di Kabetan. Karena kita tahu persis bahwa padi gogo itu dia bukan tanaman air, tapi dia butuh air dari kelembaban tanah itu sendiri. Nah, jadi seperti itulah gambarannya kalau padi gogo, sehingga saya upayakan bahwa padi gogo ke depan mudah-mudahan bisa terrealisasi di sini, dan usulannya sudah kami bikin dengan Pak Kades. Proposalnya sudah di Dinas Pertanian. Kemudian menyusul bawang merah kembali Pak. Karena bawang merah kembali walaupun secara hitung-hitungan ekonomi tidak terlalu menghasilkan, karena kemarin memang bantuan kemarin itu karena pengaruh di bibitnya Pak. Bibitnya itu kurang bagus, masih muda, sehingga kalau hitung-hitung secara ekonomi pulang pokok Pak petaninya. Nah itu untuk Dinas Pertanian. Kemudian kalau Dinas Perikanan Pak, ada program yaitu bantuan alat tangkap, insya Allah alat tangkap nelayan. Kemudian di kelompok KWT juga ada mungkin bantuan alat keripik pisang. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini listriknya sudah terrealisasi. Itu barangkali bisa diupayakan ada di sini. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Mungkin Pak Aril bisa menambahkan, karena mengingat usaha pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian untuk memberikan sejumlah program, tentu kita juga kepengen tahu apakah juga dibekali dengan informasi tentang hama agar usaha pertanian mereka itu tidak mengalami gagal panen. Pak Aril, silakan. Tentunya untuk mengenai masalah hama dan penyakit ini, ya tentunya mereka harus memang dibekali mengenai tentang informasi hama dan penyakit tanaman ini. Kita dengan PPL ini selalu berkoordinasi tentang masalah hama dan penyakit. Bila mana ada kendala-kendala yang di lapangan itu, tentunya segera diberikan informasi atau melalui WA WhatsApp. Itu tentu kita akan memberikan rekomendasi pengendalian. Kira-kira rekomendasi pengendalian apa yang tepat. Nah, sebenarnya kalau kita tidak mengamati dengan baik jenis-jenis hama dan penyakit di tanaman yang dibudidayakan, tentunya akan mengalami nanti adanya pengendalian mungkin kurang efektif dengan kurang tepat sasaran seperti itu. Jadi tentunya kita selalu bekerjasama dengan Pak Sudirman atau masih dengan
pengamatan-pengamatan di lapangan dengan memberikan rekomendasi pengendalian yang ada. Jadi mudah-mudahan nantinya di Pulau Kabetan ini mungkin ada semacam kegiatan namanya PPHT, penerapan pengendalian hama, yang berbasis SL, sekolah lapang. Dan ini mudah-mudahan di sini ada semacam kegiatan itu supaya petani ini lebih terarah cara-cara atau teknik-teknik pengendalian secara hama terpadu, pengendalian hama terpadu. Demikian, Pak. Oke. Baik, mungkin warga lainnya yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Muhammad Amir. Ya, Muhammad Amir. Petani apa nih Pak Muhammad? Petani palawija juga. Ya, palawija juga. Oke. Ya. Pisang. Ya. Silakan Jadi Pak. saya bertanya ini Pak, masalah penyakit pisang. Ya. Karena penyakit pisang ini Pak tidak habis kami pikir. Setelah kami tanam sudah menghibur hati kita bahwa ini sudah menghasilkan nanti ini 1 bulan kemudian. Begitu setelah 1 bulan kemudian Pak, kita mengharapkan buahnya itu rusak. Rusak. Jadi di situ Pak, kita itu termasuk ekonomi kita itu menurun. Yang kita tunggu tadinya itu yang kita tunggu bagus pertumbuhannya, ternyata begitu kita tunggu tua dia sudah merusak. Nah, ini yang tidak habis kita pikir Pak. Jadi begitu kita juga kan kita ini bisa kecewa. Toh, kalau begini tidak usah kita tanam. Nah, tapi itu juga Pak bahan belanja kita. Karena sekarang makin meningkat pembeli pisang. Jadi kita juga tertarik. Jadi kita menunggu hasilnya itu Pak. Tapi tidak akan terpenuhi juga. Saya bilang bagaimana ceritanya ini? Bagaimana caranya ini menghilangkan hamanya ini? Nah, ini hama Pak, hama besar ini. Nah, jadi kita juga begitu sudah kita tunggu tidak menghasilkan, ternyata rusak. Nah, ini Pak yang menjadi kendala kami. Baik, terima kasih Pak Muhammad Amir. Ini tentu bagiannya Pak Aril ini ya. Oke, Pak Amir, untuk menjawab keluhan dari Pak Muhammad Amir selaku petani pisang ini ya. Karena memang mayoritas atau kebanyakan masyarakat di Desa Kabetan ini tuh melakukan usaha tanaman pisang ini Pak. Tentu ini juga penting untuk memberikan informasi tentang hama yang perlu dihindari oleh masyarakat yang petani yang ada di Desa Kabetan. Silakan Pak Aril. Terima kasih Pak pertanyaannya. Itu terima kasih pertanyaan Pak. Jadi untuk mengenai masalah hama dan penyakit pada tanaman pisang, kalau saya sebutkan sedikit untuk masalah hamanya itu ada dari ulat penggerek batang, kemudian ada juga dari ulat penggulung ulat penggulung daun pisang, kemudian ada dari lalat buahnya, dan kemudian untuk penyakitnya yaitu ada dari penyakit sigatoka, kemudian ada 2 penyakit layu fusarium dengan layu bakteri. Nah, yang terjadi sekarang ini yang untuk di Pulau Kabetan ini adalah yaitu penyakit namanya penyakit layu darah Pak. Itu disebabkan oleh penyakit layu bakteri atau dalam bahasa ilmiahnya itu Ralstonia solanocearum. Nah, jadi untuk pengendaliannya Pak, yaitu caranya yaitu pertama karena penyakit ini berasal memang ditularkan dari vektor atau serangga yang biasa rata-rata tanaman pisang ini yaitu mempunyai jantung Pak, jantung pisang. Nah, jantung pisang ini kalau kita tidak segera hilangkan, otomatis ini akan ada vektor Pak atau pembawa penyakit pada tanaman pisang ini. Jadi kalau ada pisang yang sudah mempunyai jantung seperti itu Pak, diupayakan segera dihilangkan. Ya, jangan sampai dibiarkan seperti itu sehingga tidak terjadi ada penularan seperti itu. Karena itu ada semacam vektor yang membawa penyakit tersebut. Nah, perlu juga di sini saya sarankan adalah yaitu melakukan pembungkusan daun pisang
setelah tadi dihilangkan daun jantungnya, itu dilakukan pembungkusan sehingga tidak terjadi penularan daripada bakteri ini. Karena penyakit bakteri ini menular, Pak, menular, dan bisa juga diaplikasi dengan penggunaan agen hayati menggunakan Pseudomonas fluorescens, yaitu bakteri antagonis, yaitu diaplikasikan di bagian tanaman ini. Jadi tanaman yang diaplikasi itu adalah bagian tanaman yang sehat, karena yang sudah penyakit itu otomatis sudah sulit untuk sembuh, seperti itu, Pak. Dan juga saya sarankan bagi petani, bagi yang sudah memanen ini, jangan sampai alat-alat yang perlu diperhatikan, Pak. Jangan nanti alat yang sudah kena penyakit pindah lagi ke tempat lain, itu akan terjadi penularan, Pak. Demikian. Luar biasa. Ibarat ikan, Pak Ariel ya. Kalau masih bisa dikonsumsi, itu kepalanya yang dipotong. Kalau terlambat pisang, ini jantungnya yang dipotong, Pak. Baik, saya ke Pak Hamzah nih, Pak Hamzah. Dari tadi saya juga kepengen dengar keluhannya. Apa saja keluhannya dalam usaha pertanian yang Pak Hamzah lakukan di Desa Kabetan ini? Apakah sama juga persis dengan Pak Muhammad tadi, atau punya kendala lain terhadap perlakuan tanaman yang diusahakan saat ini? Silakan Pak Hamzah. Yang saya ingin sampaikan di sini, Pak, ini ada penyakit kakao juga, Pak. Bagaimana cara pengenangannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja ke Pak Ariel. Ini sekali lagi penyakit dan hama. Terima kasih, Pak. Untuk masalah hama dan penyakit pada tanaman kakao, mungkin ada sedikit saya sendiri, Pak, walaupun memang ini basically kita ini dari tanaman pangan dan hortikultura. Memang untuk hama ini memang kalau di POPT ada perkebunannya juga. Memang dalam POPT ada juga petugas perkebunan, tapi saya akan sedikit menjelaskan untuk masalah hama dan penyakit pada tanaman kakao. Jadi hama pada tanaman kakao itu identik dengan adanya serangan PBK, ya, penggerek buah kakao, atau disebut juga Pramerella, ya. Jadi hama ini yaitu dalam bentuk segi kupu-kupu. Kupu-kupu ini akan bertelur di bagian kulit buah dan lama-lama akan menjadi menetas jadi ulat seperti itu, dan akan merusak daging buah. Nah, untuk cara pencegahannya sebenarnya di saat kita memanen, diupayakan kulit-kulit buah daripada kakao itu akan segera ditimbun yang kedalaman 30 cm atau 50. Kemudian bisa dilakukan juga dengan pembungkusan buah atau penggerondongan buah, supaya jangan nanti akan terjadi peneluran di buah tersebut. Dan juga pengendalian dengan agen hayati, itu dengan menggunakan Beveria bassiana, dan pengendalian secara sintetik yaitu dengan menggunakan insektisida seperti menggunakan insektisida sistemik, ya, karena dia berada di dalam bagian tanaman. Kalau kita menggunakan kontak, itu tidak akan efektif. Lebih baiknya kita menggunakan insektisida secara sistemik, yaitu menggunakan semacam bahan aktif fipronil atau dengan abamectin atau imidacloroprid, seperti itu, Pak. Demikian. Iya, baik. Dan pemirsa pendengar RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada, saat ini kita masih menemani Anda lewat acara Mosaik Indonesia dalam hal pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan warga desa melalui usaha pertanian. Dan setelah Pak Ariel, kita masih bicara tentang hama ini, ya, Pak Sudirman. Kalau tanaman dikatakan harus mendapat intervensi dari obat-obatan atau bahan penangkal hama ini, Pak, apakah ada ukuran persentase tertentu, misalnya serangannya itu 10%, 20%, atau berapa persen lah? Nah, tanaman yang akan mendapat penanganan yang serius itu seperti apa, Pak Sudirman? Silakan. Sedikit menjawabnya, Pak. Otomatis dalam serangan hama dan penyakit itu tentu ada ambang pengendalian, Pak. Jadi kita dalam segi pengamatan ini, Pak, dalam segi pengamatan itu kita menentukan ada namanya serangan ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau kita kategori serangan ringan berat itu sekitar 0-25%, dan kategori yang sedang itu antara
25 sampai 50% dan yang berat antara 50 sampai 80%, seperti itu Pak kategorinya. Jadi kategori ambang pengendaliannya itu ya tentu berdasarkan juga serangannya Pak. Kalau seumpamanya di atas dari 25%, otomatis itu sudah bisa kita lakukan pengendalian secara sintetik atau kimia. Demikian Pak. Iya. Baik, saya berpindah ke Pak Sudirman. Nah, berkaitan juga dengan hama ini ya. Manakala hama itu menyerang tanaman petani di Desa Kabetan ini, apakah ada kebijakan penangkalan tanaman dari hama harus dengan cara serentak dilakukan oleh seluruh petani atau seperti apa Pak Sudirman? Kaitannya dengan pengendalian hama di sini Pak, ketika hama menyerang, memang petani itu langsung serentak untuk mengendalikan, namanya pengendalian secara keseluruhan. Karena manakala mereka bercocok tanam, umpamanya tanaman jagung, ketika itu terserang, kalau satu tidak mengendalikan, yang jelas pasti tanaman yang terserang di sampingnya itu atau tetangganya itu bisa berpindah. Makanya kita lakukan pengendalian serempak Pak. Kemudian yang saya ingatkan kepada petani, bahwa ketika kita mengendalikan hama, yang harus kita lakukan adalah yang namanya 3T, yaitu tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Nah, ketiga-tiganya ini ketika kita abaikan Pak, biar bagaimanapun racunnya, bagaimanapun ampuhnya, ketika cara ketiga ini kita tidak lakukan, pasti sia-sia. Barangkali untuk sementara ini Pak. Iya. Baik, saya berpindah ke Pak Hamzah selaku petani yang ada di Desa Kabetan. Dalam melakukan usaha pertanian setiap harinya ya di ladang Pak Hamzah, tentu yang namanya hama atau serangan pengganggu ini tentu berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan Pak Hamzah. Nah, pertanyaannya Pak Hamzah, manakala terjadi serangan hama di tanaman Bapak, apakah langsung menangani dengan cara sendiri atau berkonsultasi dengan penyuluh Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Untuk membatasi hama pada tanaman, kami berkoordinasi dulu kepada penyuluh. Terima kasih. Lalu yang dialami apakah serangannya itu secara keseluruhan atau hanya sebagian saja Pak Hamzah? Ya, untuk sementara ini hanya sebagian saja Pak. Terima kasih. Iya. Nah, manakala serangan itu terjadi, apakah juga mengganggu tingkat kesejahteraan Pak Hamzah begitu? Ya, betul Pak. Dalam menangani hama ini Pak, sangat mengganggu kesejahteraan kami sebagai masyarakat petani. Tidak tercapai kehidupan ekonomi begitu Pak ya? Betul Pak. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tanpa terasa sampai kita pada bagian akhir kebersamaan kita di Mosaik Indonesia di pulau atau di Desa Kabetan, Kecamatan Ogodede, dan kita di penghujung acara ini. Yang pertama saya ke Pak Hamzah selaku petani, apa harapannya untuk semakin meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui produksi berbagai tanaman yang Bapak usahakan, itu apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, baik Pak, harapan kami sebagai petani mewakili masyarakat Desa Kabetan mengharapkan bantuan baik dari penyuluh kabupaten maupun dari kecamatan untuk memberikan bantuan kepada kami dan bantuannya. Terima kasih. Ya. Pak Aril selaku petugas POPT Kecamatan Ogodede, agar hama-hama atau serangan pengganggu tanaman khususnya petani di Desa Kabetan ini bisa teratasi sehingga bisa berdampak peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, itu apa yang perlu Bapak sampaikan kepada khususnya petani di Desa Kabetan ini? Silakan Pak Aril. Ya, baik. Untuk
bisa mengatasi masalah hama dan penyakit ini pada tanaman, khususnya baik itu tanaman pangan, palawija maupun hortikultura. Tentunya intinya di sini adalah yaitu hasil pengamatan kita, identifikasi kita, dan juga koordinasi juga, maksudnya koordinasi kita antara petugas dan PPL setempat, dan bagaimana supaya bisa berkoordinasi terus dengan petugas dalam penanganan hama dan penyakit tanaman di Kecamatan Ogedede ini. Demikian, Pak. Baik, terakhir Pak Sudirman selaku penyuluh yang tentu punya andil besar untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan keluarga petani-petani di Desa Kabetan ini, apa yang ingin Anda sampaikan agar mereka itu bisa hidup sejahtera? Silakan. Kaitannya dengan saya sebagai penyuluh, Pak, untuk ke depan saya akan melakukan beberapa acara itu, beberapa program yang khususnya Dinas Pertanian, mudah-mudahan ke depannya bisa terrealisasi. Kemudian saya harapkan kepada petani, ketika ada program kita harus memang betul-betul melaksanakan. Karena kenapa? Program pemerintah itu bukan menjadi beban sebenarnya, tapi itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena betapa banyak petani yang di Kabupaten Toli-Toli mendapatkan program itu dan harus dilaksanakan. Dengan adanya program ini, mudah-mudahan kelompok tani yang ada di Desa Kabetan ini, Pak, mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, mudah-mudahan itu harus dilaksanakan dengan baik. Dan saya sebagai penyuluh juga di Desa Kabetan siap mendampingi bapak-bapak, berkolaborasi dengan pengamat hamanya. Apapun yang terjadi di Desa Kabetan, mudah-mudahan bisa teratasi. Demikian untuk sementara. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tak terasa tuntas sudah kebersamaan kita di acara Mosaik Indonesia saat ini langsung dari desa atau Pulau Kabetan. Dan kita berharap apa yang kita bahas di Mosaik Indonesia di Desa Kabetan ini selaras dengan topik kita, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui usaha pertanian. Dan akhirnya saya Jasmine langsung dari Desa atau Pulau Kabetan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.